menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam hukum Taurat harus digenapi. Maksudnya adalah ibadah seremonial perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, ini tidak lazim bagi orang Yahudi untuk bertemu atau berpapasan atau berkomunikasi dengan siapa saja atau orang Samaria. Karena mereka tidak bertahu. Yesus mengajak murid-murid karena mereka mau pergi ke Galilea, itu harus melewati Samaria dulu. Mereka mampir di sana. Itu. Yesus ingin menyampaikan berita. Itu berita tentang keselamatan yang datang dari umat Yahudi. Nah, saudara-saudara, setelah berjumpa dengan perempuan yang baik-baik ini, saudara, kemudian Yesus menyatakan atau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, gitu kan? Sebelum dia perempuan itu mengetahui dia Mesias, perempuan ini punya pemahaman, ini Yesus ini nggak sembarang orang ini, karena ada yang mengatakan, aku tahu bahwa engkau itu seperti seorang nabi ya, bisa jadi ayat itu. Nah, baru Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini, ya akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar ya akan menyembah Bapa. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan menyembah Allah, gitu, menyembah bahasa Yahudi Elohim, Adonai atau apa itu, tapi mengatakan menyembah Bapa. Menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tentu wanita ini kan tidak mengerti, tidak memahami bahwa dia mengatakan nenek moyang kami kan menyembahnya di gunung ini. Nah, kata kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem itu kan ada namanya Bait Suci. Adalah pusat penyembahan orang Yahudi. Sedangkan orang Samaria ada di Samaria, di Gunung Gerizim. Mereka menyembah, ya, menyembah kepada Allah begitu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pak Yesus mengatakan sini, tiba saatnya kamu harus percaya kepadaku. Kata Yesus kepada wanita ini, kamu harus percaya kepadaku. Ya, percaya kepada dia bahwa akan datang manusia harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang maksudnya apa? Apa arti menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran? Nah, tentu kita harus menelusuri ya saudara-saudara ya. Itu tata ibadahnya perjanjian lama. Nah, kita harus lihat dulu dari sejak Habel. Mari kita tarik ke belakang dulu ya. Sejak dari zaman Habel kita lihat ada penyembahan yang sangat sederhana kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, di mana Habel membawa persembahan korban kepada Sang Pencipta, ya, kepada Allah yang hidup dan benar. Nah, dia punya persembahan diterima oleh Allah. Nah, sedangkan persembahannya Kain ditolak. Why? Kenapa?
Habel punya diterima karena Habel punya persembahan itu ada menggambarkan nanti seseorang juru selamat yang akan datang mati seperti domba itu. Nah, saudara-saudara, ini yang berkenan kepada, ini ibadah yang benar diterima oleh Allah. Nah, ibadah inilah saudara-saudara, kita lihat dari yang sederhana ini hanya membangun mesbah kecil, lalu ditaruhkan di atas itu korban binatang. Sangat simpel loh. Di mana saja dia bisa. Tidak harus ada satu tempat khusus. Oh, di sini tempat ibadah yang sah. Tidak. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa buat mesbah dan memberi persembahan. Dan ini dipraktekkan oleh siapa? Oleh Nuh. Dipraktekkan oleh Bapak Abraham. Dipraktekkan oleh Ayub. Dan kemudian dipraktekkan oleh Ishak dan Yakub. Kemana mereka pergi? Mereka membangun satu ibadah yang sederhana gitu, di tempat terbuka, menyembah kepada Allah yang benar, gitu ya, dengan membawa persembahan. Nah, kemudian saudara kita lihat dari yang sederhana ini berkembang, kemudian dipindahkan di kemah suci. Apa itu kemah suci? Kadang-kadang sebut bait suci, tapi ini kemah suci. Kemah itu kalau kita sekarang mengertinya adalah tenda ya. Dibikin dari kain. Itu tenda. Itu. Nah, jadi yang sederhana ini kemudian kita lihat ada progres dipindahkan ke kemah suci sejak umat Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah. Disitulah tempat di mana umat Israel bertemu dengan Tuhan yang hidup dan benar, Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di sana mereka menyembah Tuhannya atau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di kemah suci. Nah, kemah suci ini, saudara-saudara, kemudian pernah jadi setelah umat Israel mereka menguasai tanah Kanaan, lalu ada pusat penyembahnya. Kemah suci ini berada di Silo. Nah, di Silo itu di mana Eli menjadi imam besar. Nah, orang Yahudi, orang Israel, dimanapun dia tinggal, mereka setahun sekali harus pergi ke kemah suci. Itu di tempatnya namanya Silo. Masih ingat ceritanya Hana? Nah, Hana itu dia datang dari jauh, terus dia sama suaminya dan juga anak-anak istrinya yang lain pergi ke Silo untuk menyembah Allah di sana, membawa persembahan. Nah, Hana pergi ke sana juga. Di bait suci itu dia berdoa kan, saudara. Nah, kita lihat ini yang memang perintah Tuhan bahwa you kalau mau menyembah Tuhan, mau beri persembahan harus pergi ke kemah suci. Nah, Hana pergi dan dia berdoa kepada Allah, bilang, aku gak punya anak, Tuhan, kasihanilah saya. Jika Tuhan memberikan aku anak laki-laki, aku akan mengembalikan kepada Allah. Nah, itulah Samuel lahirkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kita lihat ibadah yang sederhana, kemudian pindah ke kemah suci, kemah ya, kemah suci ya. Kemudian di zaman Daud, dia ingin membangun yang permanen, namanya rumah Tuhan. Istilahnya bait suci, rumah Tuhan. Nah, ini kerinduannya. Saya membangun, masa saya tinggal di istana, tapi tanda kutip istilahnya, kok Tuhan saya tinggal di kemah? Wah, tidak seimbang deh. Ya benar. Masa saya enak-enak tinggal di istana yang mewah, yang bagus, tapi tanda kutip istilahnya, Tuhan saya tinggal di kemah. Memang Tuhan sih secara personal atau secara pribadinya
Keilahian memang tidak tinggal di kemah suci, tetapi kemah suci itu adalah lambang kehadiran daripada Allah, di mana umat kalau mau menyembah, beribadah, memberi persembahan harus pergi kemah. Nah, Daud punya hati yang baik, dia membangun. Dia bilang, no, anakmu yang akan bangun. Nah, kemudian Salomo lah yang membangun bait suci ini. Nah, saudara, jadi begini, ibadah Perjanjian Lama sejak dari Habel terus masuk ke dalam kemah suci, kemudian dari kemah suci kita lihat lagi ke bait suci. Bait suci istilah orang Yahudi adalah rumah Tuhan. Nah, setelah rumah Tuhan, bait suci itu jadi semua orang Israel dimanapun mereka pergi, mereka harus pergi beribadah ke bait suci yang ada di Yerusalem. Walaupun orang Yahudi tinggal di perantau dimanapun, setidaknya 1 tahun sekali mereka harus pergi menyembah Tuhan dengan membawa persembahan ke bait suci. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di zaman Yesus pada waktunya masih umur 12 tahun, dia dari Nazaret, dia pergi ke bait suci sama emaknya, sama bapaknya, Yusuf kan, untuk melaksanakan hukum Taurat. Umur 12 dia pergi ke Yerusalem, ke rumah Tuhan, ke bait suci. Nah, setelah selesai melaksanakan seremonial, dan mereka mau balik lagi ke Nazaret. Tiba-tiba kan Yesus tertinggal di Yerusalem. Di mana dia tinggal? Berada di rumah Tuhan itu. Bait suci lagi berdebat sama para sarjana-sarjana ahli hukum Taurat. Semuanya heran. Ini anak ini masih kecil, kok tahu hukum Taurat? Dari mana dia dapatkan? Luar biasa. Nah, mereka tidak tahu bahwa yang mereka ketemu itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Mesias, saudara-saudara. Tidak sadar ya, mereka sedang bicara, berinteraksi dengan juru selamat yang Allah utus itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam. Nah, jadi kita lihat bahwa ada progresif ibadah sederhana, kemudian menjadi ibadah di kemah suci dengan teratur dan hukum, kemudian dipindahkan lagi ke bait suci. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, saudara-saudara, bahwa penyembahan ibadah di Perjanjian Lama ya harus dengan cara apa? Seremonial, dengan tubuh. Yuk kalau mau masuk kemah harus cuci tangan, cuci kaki, bertemu sama Tuhan kan? Kamu harus bawa ini, bawa itu, harus membawa persembahan korban yang akan memimpin kamu melakukan ritual itu adalah imam-imam di bait suci. Begitu ketat. Kalau you mau menyembah Tuhan Allah yang hidup dan benar, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini Yesus sudah hadir. Kristus sudah hadir. Dia memberitahu terlebih dahulu kepada orang Samaria. Dia tidak kasih tahu kepada orang Yahudi. Nah, saudara tentu akan bertanya, why? Kenapa Yesus tidak memberitahu kepada orang Yahudi, tidak memberitahu kepada para imam-imam, ahli-ahli Taurat, para Farisi, Saduki yang ada di Yerusalem, tetapi kenapa dia kasih tahu kepada perempuan Samaria? Tentu kita akan heran. Why? Nah, disinilah saudara kita lihat. Memang kita bisa aja asumsi karena orang Yahudi tidak mau terima Yesus, ada Yesus menyampaikan kebenaran, mereka selalu menolak, menentang Tuhan. Sudah sudah menunjukkan kuasa-kuasa wujud yang dapat, mereka masih menolaknya, tidak percaya Yesus adalah Mesias, juru selamat yang diutus oleh Bapa, ya, surga. Mereka tidak mau. Bahkan Yesus sering mau dirajam
mau dibunuh oleh mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus mau memberitahu bahwa akan terjadi bahwa penyembah-penyembah yang benar, nah penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Lalu perjanjian lama punya penyembahan itu kenapa tidak benar? Tidak benar dalam arti kata apa ada salah? Oh tidak, saudara-saudara. Ya, bahwa penyembah-penyembah PR memang sudah diatur di dalam hukum Taurat dan di dalam tata cara hukum seremonial oleh orang Yahudi mempraktekkan itu. Namun demikian, Yesus selalu mencela cara mereka. Kenapa? Kalau saudara membaca di Matius pasal yang ke-15 ya, bahwa mereka ini katanya menyembah Tuhan, tapi mulutnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Allah. Kenapa? Karena mereka mentaati tradisi dan hukum manusia. Ada hal-hal yang mereka tak maksud sendiri, kan begitu. Nah, jadi begini, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus memang mencela cara mereka beribadah. Saudara bisa baca di Matius 15, ya. Cuma kata Tuhan mereka menyembah Tuhan. Cuma mari kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 15 ayat 8 ya. Supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan ya. Oke, Matius 15 ayat yang ke-8 dan ya, 9 saya baca. Hai orang-orang munafik. Nah, Yesus katakan ini orang munafik. Siapa itu? Para ahli Taurat nih, buku apa Farisi. Benar. Nubuat Yesaya tentang kamu. Ya, benar. Ya, ada satu kalimat yang bilang di TB itu ya. Ya. Ini bangsa-bangsa ini mendekati saya, karena kalau bahasa Inggrisnya. Ada yang mulut, ya bangsa ini memuliakan aku, kan? Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma. Nah, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau King James apa di situ? Bisa ada tradisi. Commandment juga, oke, bukan pakai itu. Commandments, commandment itu ditambah-tambah oleh mereka, gitu loh. Nah, lalu Yesus memanggil orang banyak itu pada dengan kencangkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, ini kan yang dari murid Tuhan Yesus kalau makan tidak cuci tangan dulu dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang paling penting itu ya bukan itu. Ya, tetapi adalah mentaati firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus sekarang menyatakan kepada telah terjadi perubahan ibadah dari sistem yang konsep PL di mana manusia harus memakai tubuhnya, kemudian harus membawa persembahan ini banyak macam hal yang sekarang telah datang, yaitu menyembah Bapa. Siapa itu Bapa? Dia the first person of triune God. Kita mengatakan ya. Kenapa? Karena Yesus dalam pelayanannya selama di Israel, tanah Israel dengan umatnya, dia selalu menunjuk itu Allah yang ada di surga. Itu dia adalah Bapa. Bapa, aku datang melakukan kehendak Bapa. Nah, Yesus mengajar kita berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi itu menunjukkan the first person. Oknum yang pertama yang kita katakan sesuai dengan Alkitab adalah Bapa. Kenapa? Karena kalau kita mau menyembah Bapa itu adalah Allah. Allah itu roh. Saudara bisa lihat lagi di ayat selanjutnya. Ya kan? Allah itu roh. Nah, jadi kalau kita
mau menyembah Bapa, harus menyembahnya di dalam roh. Nah, sekarang gimana cara menyembah Bapa dalam roh? Yesus sudah mengatakan, "You wanita Samaria, percayalah kepadaku." Percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Yesus itulah yang disebut di dalam Alkitabnya akan datang. Dia percaya wanita ini, ya, bahwa di dalam kitab mereka memang Mesias. Nah, mereka panggil Mesias akan datang. Dia akan ceritakan kepada kami segala sesuatu. Ya, ini aku. Mesias. Nah, kemudian dia mungkin mau supaya lebih meyakinkan ini betul atau Mesias, dia panggil orang Samaria yang lain. Aku sudah ketemu yang dikatakan di Alkitab itu benar. Ayo, semua orang Samaria, bukan semua, ya sebagian orang semua datang mendengar Yesus sedang menyampaikan atau memberitakan sesuatu kepada mereka. Lalu mereka, wah, ini Mesias. Nah, akhirnya ada kalimat statement iman dasar orang percaya, di mana orang Samaria yang pertama mengatakan Yesus adalah Kristus, juru selamat dunia. Orang Samaria yang pertama yang buat statement itu bukan orang Yahudi, saudara. Ini orang Samaria mewakili kita, bangsa yang lain, bahwa Yesus yang datang, yang dikirim oleh Bapa ke dunia ini menjadi juru selamat. Tidak mengatakan dia juru selamat dunia. Kenapa ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, tapi Yehova juru selamat. Nah, kemarin kan waktu saya sudah khotbah ya, kita lihat bahwa sang juru selamat di perjanjian lama itu memang dia Yehova. PL, betul, Yehova. Ya, kenapa? Karena Yunus mengatakan keselamatan datang dari Tuhan. Tulisnya cetak besar huruf T-U-H-A itu Yehova. Nah, siapa Yehova itu? Sebenarnya dia adalah Yesus yang di perjanjian baru. Yesus. Jadi Yesus juru selamat. Kalau di perjanjian lama panggilnya Tuhan. Kenapa? Yesus bukan juru selamat. Yesus juru selamat. Ya, banyak orang jadi mempermainkan kata-kata sehingga membuat orang Kristen jadi bingung. Saudara-saudara, orang-orang katanya sudah belajar, dapat doktor teologi dan sebagainya. Kok bisa ngomongnya begini? Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu Allah, Yehova katanya. Tidak benar. Yang menjadi juru selamat ini pernyataannya orang Samaria, Yesus yang datang diutus oleh Allah Bapa. Nah, maka Yesus mengatakan, tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, sekarang maksudnya apa menyembah Bapa? Sudah dalam roh dan kebenaran. Ini PR menyembah dengan tubuh kita. Harus datang dengan ini, cara-cara ini, dengan fisik. Sekarang di perjanjian baru, Yesus telah menyatakan akan datang. Artinya ada perubahan penyembahan. Ya, tidak perlu lagi dengan tubuh ini harus bawa korban, harus bawa ini. Tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, tidak perlu juga pergi ke namanya rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tidak perlu. Kita harus menyembahnya di dalam roh. Nah, lalu dengan apa kita menyembahnya dalam roh? Saudara kita lihat. Nah, kalau menyembah Allah, menyembah Bapa itu, karena Bapa ini kan roh, kita kan tidak melihat ya. Ya, masa kita kalau menyembahnya kita harus bikin tubuh wajahnya. Oh, ini Tuhan saya bikin jadi patung kan? Yang ada kita lihat, lalu orang sembah-sembah. Kita kan tidak lihat. Kenapa? Dia kan roh. Nah, lalu kita harus menyembah juga di dalam roh, bukan dalam roh kudus ya, dalam roh ya. Ini roh itu, saudara-saudara, jangan salah lagi. Kata di dalam roh itu. Begini, kita bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah, karena kita mempunyai roh.
kita, roh kita. Nah, supaya kita menyembah dalam roh, harus diselesaikan dulu kita. Orang yang berdosa ini, yang tubuh ini penuh dosa. Bagaimana yang penuh dosa ini bisa menyembah Bapa, menyembah Allah yang roh? Tidak mungkin kan? Maka harus diselesaikan dulu. Supaya roh kita ini, supaya tubuh kita, diri kita ini, supaya berkenan kepada Allah, dosa kita harus dibereskan dulu. Harus diselesaikan dulu. Maka itulah Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan baru. Baru bisa masuk surga. Kamu harus dilahirkan kembali. Oh, gimana saya sudah Tuhan? Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Memperbaharui kita. Orang berdosa. Makanya Yesus berkata, percaya kepada aku. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka dosa saya, dosa saudara sudah ditanggung di atas kayu salib dan kita dicucikan oleh darah Yesus Kristus, menghapus dosa kita. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang dan dibereskan, disucikan, dibersihkan. Akhirnya kita yang telah percaya, kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan karena darah Yesus Kristus, karena kematian Yesus, dan kita dinyatakan statusnya adalah orang kudus. Betul nggak? Orang yang sudah disucikan, orang kudus. Oh, Bapak orang kudus nggak? Yes, saya telah percaya. Yesus sudah menanggung dosa. Dosa saya sudah diampuni, dosa saya sudah disucikan. Oleh apa? Darah Kristus. Maka saya statusnya secara rohani, saya orang kudus. Maka itulah saya baru menyembah Tuhan. Ya? Dengan apa saya menyembah Tuhan? Dengan tubuh lagi? Kan tidak. Roh saya yang connect. Roh relationship. My relationship dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Saudara lihat. Ya, makanya Yesus mengatakan menyembah Bapa dalam roh. Bukankah Yesus mengatakan di Yohanes 17, hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal itu ya? Orang itu percaya kepada Bapa. Coba kita baca di Yohanes 17 ya, supaya kita Yohanes 17 ya, saudara ya. Ini omongan Yesus loh, Yesus yang ngomong ya. Coba kita lihat. Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, itu Bapak itu, satu-satunya Allah yang benar, dan apa? Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara. Jadi kita lihat, kita menyembah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan roh kita. Roh kita sudah bersih, yes. Tapi ingat, memang tubuh ini masih bisa berdosa. Saudara, itu Tuhan tidak melihat pakai tubuh ini, tapi Dia lihat roh kita. Roh, my spirit, di mana kita menyembah Tuhan. Nah, jadi saudara begini, banyak orang berpikir kalau saya menyembah Allah itu harus begini. Turut, kemudian saya harus dari. Dia mengatakan itu menyembah Allah. Coba kita pikir. Mari kita pikir kembali ke Alkitab. Betul nggak itu? Ada Alkitab percayaan. Apa ayat firman Tuhan di PB mengajar begitu? Itu PL. Kita bilang PL, yes, mereka orang Yahudi dengan budayanya kalau dia menyembah Elohim, mereka di luar ya, bukan di bait suci ya. Kalau ada acara apa-apa, mereka kan nyanyi pakai apa namanya itu rebana ya, rebana.
nyanyi pada iya, itu harus di konteksnya. Orang Yahudi dengan budaya menyembah kepada Elohim dia, Yehova. Kayak Daud waktu itu tabut Tuhan itu kan pindah, sudah lihat. Itu dia mau pindah ini tabut ini dari di kemah itu, kemudian dia mau bawa ke Yerusalem kan, karena belum ada bait suci ya, dia pindah itu. Wah, sampai orang pikul-pikul tabut perjanjian itu, si Daud itu saking senang. Senang dia sambil nari sampai istrinya itu dari yang Saul punya menghina. Raja kok melepaskan baju bisa telanjang? Nari. Dia tidak melepaskan baju. Banyak orang salah nafsir itu. Makanya gereja kan harus seperti Daud. Menari. Aduh, saudara-saudara. Bukan tempatnya. Itu zaman dulu. Daud tidak bisa dibawa ke dalam gereja. Maksudnya itu bukan konteksnya. Nah, jadi menyembah Tuhan itu bukan begitu lagi. Nah, ini sudah Yesus mengatakan menyembah Bapa dalam roh. Jadi tidak tergantung tempat, tidak tergantung fisik kita lagi. Tidak, bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Tapi kita bisa menyembah Bapa dalam roh dimanapun kita berada. Ada konsep yang sama. Anda mau kemana? Saya mau menyembah Tuhan ke gereja. Oh, Anda mau kemana? Nah, hari ini saya mau menyembah Tuhan. Oh, di gereja ini, di gereja ini. Jadi pikiran dia, ini konsep orang Kristen pikir itu gereja itu mewakili bait suci, rumah Tuhan. Benar nggak? Gereja rumah Tuhan. Coba saudara, ini kan renungkan dulu. Nah, banyak kita salah. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah datang ke rumahmu. Gereja, aduh, bukan rumah Tuhan. Justru di dalam gereja banyak hal-hal yang nggak benar kan? Di dalam situ kan saudara-saudaranya, betul nggak? Nah, gedung gereja adalah tempat pertemuan orang percaya, di mana berkumpul bersama-sama. Nah, berkumpul bersama-sama ya dengan kita bisa pakai istilahnya beribadah ya tidak masalah, kata istilah ibadahnya. Ya, bersama-sama mendengarkan khotbah, iya tidak ada salahnya. Bersekutu bersama tidak ada salahnya, karena harus berkumpul di satu tempat. Nah, sekarang kita tidak ada gedung gereja. Gereja kita kan belum ada gedung sendiri. Berarti gereja Anda belum punya rumah Tuhan. Ya nggak benar, saudara-saudara. Kita bisa sewa tempat dimanapun, kita bersama-sama berkumpul sekutu menyembah Tuhan dengan menyembah Tuhan di dalam roh. Nah, memang ada pendeta yang mengatakan kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Kadang-kadang saya pikir benar kalimatnya. Coba pikir lagi lah, supaya kita jangan dibodoh-bodohin ya oleh mereka yang pakai sarjana lah, mereka yang teolog. Saya menyembah Tuhan dengan hati. Tapi Yesus mengatakan menyembah Bapa di dalam apa? Di dalam roh. Dan ada lagi kebenaran, saudara-saudara. Nah, jadi sekarang begini, saudara-saudara, kita menyembah Bapa di dalam roh. Tapi tidak tergantung tempatnya, tidak tergantung harus pakai ritual-ritual, harus semua itu punya iman yang pimpin kita, ya kan? Nah, nggak begitu lagi sekarang. Kenapa? Semua itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya seremonial persembahan pengampunan dosa. Yesus kan anak domba, sudah mati, sudah selesai itu. Maka itulah dia berkata kepada wanita ini sama dia di bahasanya, penyembah-penyembah yang benar. Nah, penyembah kita yang menyembah itu ya. Nah, bukan lagi menghadap mana ke Yerusalem saya berdoa seperti Nabi Daniel kan. Wah, hadap ke Yerusalem dong. Sekarang nggak perlu lagi. Tapi ada juga orang Israel atau orang Kristen ya. Kalau dia berdoa dia mau ikut Nabi Daniel. Oh, sebelah mana itu Yerusalem itu Israel itu? Saya di lantai 2, 3 buka jendela saya berdoa. Saya hadap ke Yerusalem. Ada nggak orang bisa begini?
Kemungkinan juga ada. Terus mereka harus lebih orang Yahudi pakai topi hitam apa namanya? Wah, pakai bahasa Ibrani lagi, shalom, macam-macam lagi kan. Supaya lebih keren katanya. Apa begitu? Tuhan tidak minta begitu. Yesus mengatakan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar loh ya. Bukan penyembah yang nggak benar ya. Penyembah yang benar. Gitu ya. Akan menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, sekarang kebenaran itu apa? Kan gitu. Apalagi kita ikut konsep perjanjian lama, tidak lagi. Apa kita harus ikut tradisi gereja tua-tua? Juga tidak, saudara. Tapi kebenaran ini tentu ya dengan cara yang benar, nah, dengan sopan, teratur, di mana kita boleh bertemu sebagai jemaat Tuhan. Ya, kita harus lihat dulu, ya, gereja mula-mula bagaimana mereka menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan gitu ya. Mereka tidak lagi seperti dulu, dia masih Judaisme kan caranya. Tapi kita lihat di Kisah Para Rasul kan jelas pasal yang 2 ayat 41 dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, apa itu pengajaran? Doktrin para rasul. Berkumpul, bersekutu, memecahkan roti dan berdoa. Tetap bersatu sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus ya kan? Tubuh Kristus itu mereka. Peduli saling mengasihi. Ya, kemudian mereka juga bersekutu dari rumah ke rumah, pinjam rumah orang, ya kan begini. Dan juga mereka bergiliran saling memuji Tuhan. Bagaimana mereka memuji Tuhan? Memang di Alkitab tidak ditulis, oh mereka pakai him ini, him itu, nggak ada ya. Tapi Paulus mengatakan kita harus menaikkan pujian kan dengan apa di Efesus ada ya. Nah, dengan puji-pujian him ada situ, ya puji-pujian rohani itu saudara-saudara. Oke, jadi jelas saudara-saudaraku. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengatakan bahwa kita menyembah Bapa ya, di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran artinya tentu dengan yang pakai sopan, dengan teratur dan prinsip-prinsip Alkitab yang tidak bertentangan dengan Alkitab sendiri. Kita tidak lagi mengadopsi cara-cara duniawi, cara-cara paganisme, cara-cara orang-orang dulu yang di agama lain menyembah langsung lalu dibawa ke gereja. Tidak, saudara-saudara. Maka itulah kita lihat banyak orang yang punya konsep yang salah mengatakan, kalau saya tidak ke gereja, saya belum menyembah Allah. Benar? Coba pikir lagi. Pikir renungkan juga. Kalau saya tidak ke gereja, berarti saya belum menyembah. Kalau saya tidak ke gereja, saya tidak menyembah. Nah, ini konsep agama lain. Agama A pergi kemana? Sono beribadah. Agama B pergi kemana? Sembahyang. Sono. Kamu Kristen menyembah Yesus kemana? Ke gereja. Betul ya? Kalau tidak ke gereja, gimana? Kan nggak menyembah dong. Nah, saudara-saudaraku, mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita benar-benar ya menyembah Tuhan itu di dalam roh. Tidak perlu lagi dengan tubuh kita. Tapi dengan tubuh pun harus sopan ke gereja pakai baju yang sopan. Kan betul nggak? Kita berkumpul, ya kan? Kita saling menasehati satu dengan lain dengan cara-cara yang teratur dan benar. Tidak sembarangan. Sambil kita joget-joget, baru kita menyembah Tuhan. Saya bersuka cita. Bukan begitu caranya. Nggak benar itu saudara ya. Ya, itu cara duniawi, cara paganisme. Paganisme itu ibadah yang lain begini. Kalau dia menyembah kepada Tuhan, wah. Nah, kalau saudara pergi ke Bali, saudara akan ngerti. Saya dulu kaget, kenapa itu ada seminarnya gereja Tionghoa. Cara pembukaan itu dia panggil budayanya Bali. Caklalang, apa namanya istilahnya? Saya bilang sama mereka, kenapa ada cara begini sendiri? Saya sendiri yang ngomong. Semua orang diam, nggak berani ngomong. Kenapa dia pakai gini? Ini kan seminar acara pertemuan gereja-gereja Tionghoa di Bali. Seluruh dunia loh. Saya dapat undangannya. Nah, saya diutus gereja. Aduh, gerejanya lama-lama bingung. Jadi mengadopsi tradisi agama lain masuk ke dalam gereja.
Mari kita menjadi orang Kristen yang cerdas dan belajar firman Tuhan. Mari kita mengaplikasikan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Yesus mengatakan, nyembah Bapa dalam roh dan di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan membantu. Kiranya Tuhan membuktikan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Mari kita